Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan menganalisa salah satu emiten yang dimiliki oleh PT Sat Nusa Persada itu dengan kode emiten adalah PTSN. Ini merupakan pemasok printer circuit board dan peralatan komponen mekanik dan produsen komponen elektronik. Kategori unit produksi perusahaan itu meliputi jaringan dan peralatan komputer, peralatan elektronik rumah tangga, produk telekomunikasi dan elektronik otomotif. PTSN sendiri itu masuk di sektor teknologi dan subsektornya adalah teknologi hardware and equipment. Itu di mana sahamnya 66,47% itu dimiliki oleh perorangan yaitu Bapak Abidin. Kemudian 10% itu dimiliki oleh Inditech Teknologi Hong Kong Limited. Setelah itu 10%-nya adalah milik dari Asus Investment Co Ltd. Kemudian masyarakat itu hanya memiliki 10%, di mana Bapak Bidin Yusuf itu memiliki 3,53%. Untuk Board of Commissioner sendiri itu komisaris utamanya adalah Ibu Megawati dan direktur utamanya adalah Bapak Abidin Fan. Kemudian kita beralih ke overview market hari ini di 10 Juni 2001 itu di mana kalau kita perhatikan itu PTSN itu dibuka di harga 210 dengan memiliki rentang harga di hari ini antara 204 sampai dengan 216 yang ditutup di harga 212 atau menguat sebanyak 4 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya yang di Rp208. PTSN sendiri memiliki volume perdagangan hari ini yaitu sebanyak 855,92 juta, di mana market cap dari PTSN itu adalah sebanyak 1,13 triliun. Kalau kita perhatikan PTSN di hari ini itu memiliki price volume frekuensi itu paling banyak di perdagangan di harga 210 itu sebanyak 12.145 lot itu sebanyak 154 kali transaksi. Kalau kita perhatikan pada saat penutupan market hari ini itu maka tampak kalau kita perhatikan itu ada volume bid itu sebanyak 27.641 lot dan volume offernya adalah hanya sebanyak 14.894 lot atau hampir setengah dari volume bidnya. Untuk di sisi bid sendiri itu tampak antrian terbanyak ada di harga Rp202 itu sebanyak 11.260 dan tampak antrian offernya itu paling banyak di harga 218 atau di 5.000 sebanyak 5.870 lot. Jadi kalau kita perhatikan maka rentang harga yang akan terjadi kemungkinan antara 202 sampai dengan 218. Selanjutnya kita beralih ke analitik. Jadi kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir itu tampak PTSN itu ditutup hijau itu sebanyak 5 hari dan ditutup merah itu sebanyak 7 hari. Sehingga kalau kita perhatikan 30 hari kumulatif up and down itu maka PTSN itu mengalami penguatan sebanyak 12 poin. Selanjutnya kita beralih ke rentang harga dari PTSN. Jadi kalau kita perhatikan rentang harga PTSN dalam 1 bulan terakhir itu adalah harga terbawahnya ada di Rp195 dan harga tingginya adalah di Rp240. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga PTSN sekarang di 212 maka boleh dikatakan PTSN ini sedikit di bawah average harga rata-rata dalam sebulan. Kemudian kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir itu maka rentang harga terendahnya itu juga di 195 dan rentang harga tertingginya itu sama juga yaitu di 240. Jadi hampir sama dengan yang 1 bulan. Akan tetapi kalau kita perhatikan di secara year to date atau dari awal tahun ini itu maka rentang harga terendahnya adalah di 181 dan rentang harga tertingginya adalah di 242. Kemudian kalau kita perhatikan investor asing tampak hari ini melakukan net foreign buy itu sebanyak 38,12 juta.
Kemudian kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir itu maka asing tampak melakukan net foreign sale itu sebanyak 460 juta, dan dalam 6 bulan terakhir kalau kita perhatikan maka asing melakukan net foreign sale itu sebanyak 173,88 juta. Dari sisi analitik kita beralih ke sisi finansial, itu secara quarterly. Kalau kita perhatikan net profit margin dari PTSN itu tampak menurun tajam. Kalau kita lihat dari tahun 2020 di kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2021 itu tampak berada di bawah. Akan tetapi kalau kita lihat dari kuartal 4 di 2020 dibandingkan dengan kuartal pertama di 2021 itu tampak ada sedikit peningkatan. Kemudian dari sisi asetnya sendiri itu tampak ada sedikit penurunan kalau kita bandingkan secara quarterly. Itu kalau kita lihat dari kuartal pertama di 2020 dengan kuartal pertama di 2021, kan tetapi di kuartal keempat itu lebih rendah dari kuartal pertama di 2021. Selanjutnya kita berpindah ke key statistik. Jadi kalau kita perhatikan pada key statistik dari PTSN, secara key statistik ini dapat kita lihat secara earning per share itu tampak dari PTSN itu sedikit ada kenaikan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi kalau kita lihat dari tahun 2020 ke 2021 di kuartal pertama itu sedikit ada penurunan. Akan tetapi kalau kita lihat dari 2018 2019 itu tampak di 2021 kuartal pertama itu tampak lebih baik. Kalau kita perhatikan secara annual maka EPS dari PTSN itu kalau kita perhatikan tampak agak sedikit meningkat dari 2019 itu naik di 2020 dan kemungkinan semoga akan meningkat di tahun 2021. PTSN sendiri itu memiliki total sales itu sebanyak 31,75 juta US dollar. Asetnya sendiri adalah 139,94 juta US dollar. Liability atau hutangnya adalah sebanyak 55,96 juta US dollar. Equity-nya adalah 83,97 juta USD. Sedangkan net profitnya itu adalah sebanyak 1,29 juta USD. Kemudian kalau kita beralih secara valuasi itu tampak harga dari PTSN yang sekarang itu di 212 itu kalau diperhatikan secara price book value ratio-nya itu menghasilkan adalah sebanyak 0,92 kali. Jadi secara PBVR-nya itu masih di bawah 1 dan price earning ratio-nya itu adalah sebanyak 15 kali. Kemudian profitability-nya sendiri itu net profit-nya itu hanya sebanyak 4,08%, gitu. Kemudian return on asset-nya itu hanya 3,72%. Debt equity ratio-nya sendiri atau hutangnya itu hanya sebanyak 66,64% dari equity yang dimiliki. Kemudian quick ratio-nya adalah 101,35%. Sehingga kalau kita perhatikan secara fundamental dari PTSN itu memiliki valuasi yang cukup murah, jadi tidak begitu mahal juga. Akan tetapi profitability-nya ini yang belum begitu maksimal karena masih di 1 digit, itu belum di 2 digit. Dan untuk liquidity-nya sendiri, jadi ini lumayan bagus karena debt equity ratio-nya itu adalah di bawah 1 kali dan quick ratio-nya itu di atas 1 kali, yang memiliki arti bahwa PTSN ini mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian dari fundamental itu kita beralih ke sisi volume chart. Jadi kalau kita perhatikan secara volume chart itu tampak PTSN kalau diperhatikan dalam 240 hari itu harga PTSN sekarang yang di 212 itu masih berada di bawah dari volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjangnya adalah di kisaran 225 sampai dengan 237. Kemudian kalau kita perhatikan secara 60 hari itu maka harga PTSN sekarang itu sedikit berada di atas volume chart terpanjang karena dalam 60 hari itu harganya adalah kisaran di 208 sampai dengan
212. Untuk 20 hari itu juga hampir sama, di mana PTSN itu harganya sedikit di volume chart harga terpanjang. Sehingga kalau secara volume chart maka PTSN ini masih sedikit layak untuk ditahan atau diperdagangkan dalam jangka waktu lama, akan tetapi kalau untuk jangka waktu dekat itu tampak PTSN harganya sudah berada di volume chart terpanjang. Dari volume chart kita berpindah ke technical. Jadi kalau kita perhatikan secara technical, itu secara bandar detektor itu PTSN dalam 1 bulan terakhir itu tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker itu kondisinya adalah netral, di mana top net buyer-nya adalah broker YU atau CGS CIMB Sekuritas, dan top net seller-nya adalah broker YB atau Jasa Utama Kapital. Dan untuk kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir itu juga tampak kondisi dari bandar detektor baik top 1, top 3 maupun top 5 itu kondisinya masih netral, dan secara general itu adalah akumulasi, di mana PD atau Indo Premier adalah sebagai top net buyer-nya dan CC atau Mandiri Sekuritas adalah sebagai top net seller-nya. Kalau kita perhatikan hari ini maka dari bandar detektor itu dapat kita lihat bahwa top 1 broker itu sedang melakukan small accumulation, top 3 broker itu sedang melakukan big accumulation, dan top 5 broker itu sedang melakukan normal accumulation. Sehingga secara umum broker ini tampak dari bandar detektor itu sedang melakukan akumulasi. Untuk top net buyer-nya sendiri adalah YP atau Mirai Asset sebagai top net buyer-nya, kemudian kembali broker YB atau Jasa Utama Kapital adalah sebagai top net seller-nya. Kalau kita perhatikan secara stokastik RSI itu tampak, kalau kita agak besarkan sedikit, ini hampir terjadi dead cross di sini, sehingga kita perlu hati-hati untuk PTSN ke depannya. Kan tetapi dari MACD itu tampak masih memberikan signal yang uptrend, sedangkan secara volume itu kalau kita perhatikan di sini tampak volume perdagangan dari PTSN ini belum begitu banyak dari rata-rata, di mana belum menyentuh dari garis MA-nya, sehingga bisa kita perhatikan bahwa market itu belum begitu tertarik terhadap emiten PTSN sendiri. Kemudian kalau dilihat dari sisi parabolik SAR, parabolik SAR itu tampak memberikan signal bahwa sedang terjadi uptrend, dan tampak juga dari dari Bollinger Band itu tampak volume sudah mulai agak membesar, tapi di sini perlu hati-hati, di mana tampak harga itu sudah menyentuh Bollinger Band atas. Dan bagi kami itu PTSN yang saat ini di harga 212 itu memiliki support pertama di 197 dan support keduanya adalah di 194. Akan tetapi kalau para cuan money yang memiliki nyali yang agak gede itu mungkin bisa mulai masuk di 206 dengan tetap melakukan money management yang ketat. Dan resistennya sendiri bagi kami adalah di 214 dan resisten keduanya ada di 220. Jadi bisa kita simpulkan, jadi PTSN itu secara fundamental ini masih layak untuk dikoleksi karena secara valuasi masih murah. Kemudian secara volume chart itu tampak untuk jangka pendek 1 bulan maupun 6 bulan ini sudah berada di atas volume chart terpanjang, dan secara teknikal itu tampak PTSN ini memiliki support pertama di 197, support keduanya di 194, dan resisten pertama adalah di 214 dan resisten kedua di 220. Jadi mungkin para cuan mania bertanya-tanya kenapa kita memilih untuk membahas PTSN di hari ini. Jadi alasannya adalah kalau kita perhatikan di sini maka tampak dari indeks komposit, jadi kalau kita lihat itu indeks dari Tekno itu adalah yang paling tinggi, di mana indeksnya itu naik sebanyak 9,06% dibandingkan dengan yang lain, di mana basic itu mengalami penurunan 0,56, kemudian properti juga mengalami tekanan 0,16%, dan kalau kita perhatikan secara
Tekno itu tampak dari volume yang terbanyak gitu dalam kondisi hijau adalah PTSN, sehingga di sini kami tertarik untuk membahas dari emiten PTSN ini. Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham PTSN yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi dan pembelajaran bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli saham tersebut. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.